Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, semoga kita senantiasa mendapat limpahan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema tentang persiapan untuk sholat. Di dalam HPT Jilid 3 ini, di dalam halaman 524 disebutkan ada 4 persiapan yang pokok yang harus kita persiapkan sebelum kita melaksanakan sholat. Yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, jadi tidak sah orang sholat asar ketika matahari sudah tenggelam. Tidak sah pula orang sholat subuh ketika matahari sudah terbit. Oleh karena itu, mohon kita perhatikan jika di rumah kita ada kalender, hendaknya kita memiliki kalender yang di dalamnya ada jadwal waktu sholat. Atau setidaknya kalau mau melaksanakan sholat, kita, karena sekarang sudah ada teknologi lewat handphone kita, nanti bisa ditelusuri lewat handphone itu jam-jam atau waktu-waktu sholat fardu yang 5 itu. Kemudian yang kedua adalah menutup aurat. Ma'asyiral muslimin, menutup aurat, kalau bagi laki-laki auratnya adalah sangat pendek sekali, antara pusar sampai lutut. Sekalipun begitu, sebagai seorang hamba yang akan menghadap Tuhannya yang maha agung, yang maha mulia, maka yang ditutup bukan hanya dari pusar sampai lutut itu saja, tapi hendaknya dia memakai pakaian yang sempurna sebagaimana dia menghadap kepada orang yang terhormat di sekitarnya dia. Bahkan Tuhan Allah kita hendaknya kalau kita menghadap kepada Allah melebihi daripada itu. Kemudian yang ketiga adalah suci badan, pakaian, tempat sholat, dan najis. Ma'asyiral muslimin, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis harus diperhatikan. Badan yang akan kita gunakan untuk menghadap Allah harus dipastikan dari suci dari najis. Bila ada najis yang melekat pada 3 hal tadi itu, maka harus disucikan dengan cara sebagaimana Rasulullah ajarkan, yaitu disucikan dengan air, secara umum dengan air sampai hilang sifat-sifatnya, sampai hilang warnanya, sampai hilang baunya. Kemudian bila badan kita kena najis, demikian pula, maka harus dipastikan kesuciannya. Adapun bila kita sholat di tempat umum, misalkan di masjid umum, kemudian di sajadah masjid itu ada, kita ketahui ada najisnya, maka sekiranya najis itu susah untuk dibersihkan karena sholat akan segera didirikan, maka hendaknya kita menghindar dari tempat yang ada najis itu. Kemudian suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu dilaksanakan, kita sucikan dengan wudhu, kemudian hadas besar mensucikannya dengan mandi besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, antara hal yang ketiga tadi, suci badan dan suci dari hadas, itu sesuatu yang berbeda. Jika kita akan sholat kemudian kita menginjak najis dan kita masih punya wudhu, maka najis itu hanya tinggal disucikan saja. Tetapi kita bila akan sholat kemudian kita ternyata mohon maaf keluar angin dari lubang bagian bawah, maka untuk sholat itu maka harus melakukan wudhu. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang harus diperhatikan pula, hadas kecil itu disucikan dengan wudhu
kemudian hadas besar itu disucikan untuk memperoleh kesuciannya dengan cara mandi. Kadang ada orang yang bertanya, apakah kalau sudah mandi besar itu harus wudhu? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan double-double. Jadi sekali lagi, untuk mensucikan hadas besar itu cukup dengan mandi, dan untuk mensucikan diri dari hadas kecil itu cukup dengan wudhu saja. Adapun cara mandi memang yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk menghilangkan hadas besar itu, yang Rasulullah ajarkan kepada kita yaitu dengan memulai dengan membaca bismillah, niat tulus karena Allah, kemudian mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan, kemudian mencuci tangan itu kembali, kemudian setelah itu wudhu dengan urut-urutan wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi di dalam mandi besar itu untuk menghilangkan hadas besar itu, di dalamnya dalam rangkaian tata caranya di dalamnya ada wudhu. Demikianlah ma'asyiral muslimin, syarat ini memang berada di luar sholat, tetapi jika syarat ini tidak dipenuhi maka sholat kita tidak dianggap sah. Oleh karena itu hal ini biasanya di dalam kajian fikih disebut dengan syarat sahnya sholat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.